Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia untuk kelas 11. Adapun pembahasan untuk materi ini yaitu perang melawan keserakahan Konsi Dagang pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Adapun yang ingin kita pelajari di sini tentang berbagai perlawanan untuk melawan keserakahan VOC. Yang pertama ada Aceh versus Portugis dan VOC. Kemudian yang kedua Maluku angkat senjata. Kemudian yang ketiga Sultan Agung versus JPCN. Yang keempat perlawanan Banten. Jadi di sini saya ingin membagi dua pertemuan untuk delapan ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti ada perlawanan Goa, rakyat Riau angkat bicara. Ketujuh orang-orang Tiongkok berontak, dan kedelapan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Jadi pada tahun 1511 di sini Malaka jatuh ke Portugis. Pedagang Islam di sini tersingkir di Aceh karena dapat beberapa ancaman sehingga ramai. Di sini Henriques dan De Souza menyerang. Akhirnya dia gagal karena mengganggu perdagangan, memburu kapal dagang Aceh, kemudian mengganggu kedaulatan Aceh sehingga melakukan perlawanan. Jadi persiapan Aceh di sini yang pertama melengkapi kapal dagang dengan persenjataan meriam dan prajurit. Kemudian kedua mendatangkan persenjataan tentara dan ahli dari Turki serta dari Calicut dan Jepara. Kemudian ketiga bantuan dari Turki, Persia, India, Denmark, Makassar serta kapal prajurit dan makanan. Jadi pada tahun 1599 di sini Portugis menyerang Aceh. Jadi di sini Sultan Ali Muhayyad Shah membebaskan Aceh dari Portugis, dan Sultan Alauddin Rehat Shah menentang Portugis dengan bantuan Johor dengan di bawah Iskandar Muda dengan cara yang pertama angkatan laut diperkuat, kemudian kedua kapal besar muatan 600 sampai 800 prajurit, kemudian ketiga pasukan kavaleri kuda Persia, pasukan gajah, kelima milisi infanteri, keenam pengawas perdagangan atau panglima perang. Jadi Portugis berhasil diusir oleh yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC tahun 1641. Kemudian yang kedua masuk kepada Maluku angkat senjata. Jadi Portugis di sini tiba di Maluku pada tahun 1512 dengan tiba di Ternate, kemudian Spanyol tiba juga di Tidore. Kemudian di sini melakukan peperangan dengan alasan kapal Portugis menembak kapal Banda yang akan membeli cengkeh. Kemudian penyerang agama Kristen. Akhirnya di sini Portugis menang. Kemudian kedudukan Portugis menguat, monopoli dan perlawanan dengan sebuah perjanjian Saragossa. Pada tahun 1565 Sultan Hairun atau disebut dengan Hairun di sini menyerang Portugis, tepatnya di Tidore. Kemudian Portugis melakukan perundingan. Akhirnya Sultan dibunuh di benteng Sao Paulo. Kemudian Sultan Baabullah atau disebut dengan putra Sultan Hairun, Ternate dan Tidore dia bersatu sehingga Portugis diusir dari Ternate, tepatnya di Ambon pada tahun 1575. Kemudian Portugis diusir dari Ambon, tepatnya di Timur Timur pada tahun 1605.
Kemudian selanjutnya VOC melakukan serangan rakyat Hitu, Kakiali dan Telukabesi. Kemudian dia melakukan serangan rakyat Ternate ke Cilit Said pada tahun 1650. Kemudian 1680 melakukan perjanjian dengan Tidore. Kemudian menjadi pertanyaan di sini adalah apakah isi perjanjian antara VOC dan Tidore dan bagaimana dampaknya bagi Tidore. Jadi ini tugasnya, apakah isi perjanjian antara VOC dan Tidore, kemudian dan bagaimana dampaknya bagi Tidore. Kemudian yang ketiga, Sultan Agung versus JP Coen. Jadi Sultan Agung di sini bercita-cita tujuannya ingin mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram, ex Banten, Surabaya dan Belambangan. Kemudian yang kedua, mengusir kompeni atau VOC dari Jawa. Awalnya di sini VOC diizinkan membangun loji di Jepara, kemudian VOC menguasai Jakarta atau disebut dengan Batavia. Ini merupakan ancaman sehingga diberikan ancaman bagi Mataram. Selanjutnya Sultan Agung membendung penetrasi politik dan monopoli perdagangan VOC. Kemudian DO 1618 menyerang Jepara karena kenapa? Di mana kantor dagang VOC. Kemudian dia menyerang Batavia. Monopoli yang dilakukan VOC mengganggu pelayaran kapal dagang. Kemudian keberadaan VOC di Batavia merupakan sebuah ancaman. Kemudian serangan ke Batavia. Di sini Mataram Temenggung Beureksa gugur pada tanggal 22 Agustus 1628 oleh VOC JP Coen. Kemudian 1000 prajurit Mataram juga ikut gugur. Jadi Mataram di sini yang pertama Temenggung Singaranu, kemudian yang kedua Kian Diapati Jumina, ketiga Dipati Purbaya. Pada tahun 1629 dia kalah persenjataan, kemudian yang kedua kurangnya persediaan makanan, tepatnya di Lumbun, di Tegal, Cirebon, Karawang dimusnahkan. Kemudian yang ketiga jarak Mataram Batavia jauh, kemudian wabah penyakit. Jadi yang menggantikan di sini Sultan Agung ada Sultan Amangkurat I pada tahun 1640 sampai 1677. Di sini sangat lemah karena bekerja sama dengan VOC. Kemudian yang keempat, perlawanan Banten. Perlawanan Banten di sini bersaing dengan VOC karena kenapa? Lokasinya ini berdekatan, kemudian komoditi yang dijual sama. Pada tahun 1650 Sultan Abu Al-Fatah atau disebut Abdul Fatah atau Sultan Agen Terteasa terbuka pedagang Eropa dan Asia dengan VOC melakukan blokade. Yang pertama dari Eropa itu sendiri ada Inggris, Prancis dan Denmark. Kemudian dari Asia di sini ada Cina, Persia, Benggala, Siam dan Tonkin. Kemudian di sini merusak kebun tebu, menjarah kapal dagang VOC dan merampok. Jadi Banten ini penyerangan Banten di sini melakukan merusak kebun tebu kemudian menjarah kapal dagang VOC. Kemudian VOC melakukan perampokan. Kemudian yang masih keempat ya, perlawanan Banten. Di sini strategi Banten dengan strategi VOC. Yang pertama, memperkuat pertahanan dengan saluran irigasi dari Es Untung Jawa Pontan dengan meningkatkan hasil pertanian, kemudian memudahkan transportasi perang. Kemudian strategi VOC memperkuat pertahanan benteng Norwich. Kemudian pada tahun 1671 sini Abdul Nasar Abdul Kahar diangkat menjadi raja pembantu Sultan Haji dengan mengurus urusan dalam negeri. Kemudian Pangeran Arya Purbaya itu sendiri
mengurus urusan luar negeri. Kemudian Banten di sini terpecah menjadi dua, yaitu pendukung Sultan Agen dan pendukung Sultan Haji. Kemudian WCF dari VOC sendiri menghasut Sultan Haji. Di sini pemikirannya beda karena mengusir para pedagang Tionghoa. Kemudian adapun perjanjiannya di sini Sultan Haji dengan VOC, yaitu Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kemudian monopoli di lada akan dipegang VOC, Persia, India, Cina. Kemudian Banten akan dikenakan denda 600.000 ringgit bila ingkar janji. Kemudian pasukan Banten yang ada di Pandai dan pedalaman Priangan segera ditarik. Kemudian pada tahun 1671 VOC atas nama Sultan Haji merebut Kesultanan Banten. Sultan Haji Istana Surosowan dikuasai. Sultan Agen Tirtayasa memusatkan kekuasaannya di Tirtayasa. Oke, selanjutnya perlawanan Goa. Jadi ini untuk pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.